Hai Sobat Lentera TV, kembali lagi bersama saya Catherine Ellison dalam program Info Jatim. Nah, kita mulai dari prosesi penyatuan tanah dan air yang digelar di titik ibu kota negara. Kegiatan yang dihadiri oleh gubernur di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Prosesi tersebut juga dimaknai sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika. Para gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi datang ke titik nol ibu kota negara Nusantara pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Dengan membawa tanah dan air dari daerah masing-masing. Di tempat tersebut, tanah dan air tersebut disatukan sebagai simbol kebhinekaan dan persatuan, serta menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia yang hendak mewujudkan sebuah cita-cita besar, pembangunan ibu kota negara Nusantara. Pada hari ini, Senin 14 Maret tahun 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan ibu kota Nusantara. Turut didampingi oleh 15 orang tokoh masyarakat Kaltim, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Ibu kota negara ini juga disebutnya sebagai cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan bangsa Indonesia yang semakin kuat di masa depan. Prosesi penyatuan tanah dan air tersebut secara khusus dimaknai Presiden Jokowi sebagai bentuk nyata dari kebhinekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Prosesi penyatuan tanah bisa diharapkan bisa menjadi simbol dan pengingat bahwa IKN merupakan milik bersama masyarakat Indonesia dari segala penjuru daerah. Sementara Gubernur Jawa Timur Kofifa membawa tanah dan air yang berasal dari Trowulan Mojokerto, di mana daerah Trowulan tersebut dahulu dikenal sebagai pusat dari Kerajaan Majapahit. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengikuti rangkaian kegiatan prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi se-Indonesia bersama Presiden RI Joko Widodo di kawasan titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dikemas dalam wadah berupa kendi dan kendil dari tanah liat, khas motif Surya Majapahit Mojokerto, serta untayan bunga melati. Tampak Gubernur Kofifa menyerahkan tanah dan air kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian dituangkan dan dipersatukan ke dalam kendi Nusantara. Prosesi penyatuan tanah dan air tersebut secara khusus dimaknai Presiden Jokowi sebagai bentuk nyata dari kebhinekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, juga sebagai penanda awal pembangunan IKN. Prosesi penyatuan tanah diharapkan bisa menjadi simbol dan pengingat bahwa IKN merupakan milik bersama masyarakat Indonesia dari segala penjuru. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur, dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh
masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Sementara itu, keistimewaan tanah dan air yang dibawa dalam prosesi penyatuan tanah siap bukan tanah dan air yang sembarangan, melainkan tanah dan air dari daerah di Jawa Timur yang memiliki nilai sejarah dan korelasi yang cukup besar dengan nama ibu kota baru, yaitu Nusantara. Usai mengikuti prosesi penyatuan tanah dan air bersama dengan Presiden Jokowi, Gubernur Kofifa, dan 33 gubernur lainnya menanam pohon di sekitaran kawasan titik 0 IKN. Pada momen ini, setiap gubernur berkesempatan menanam satu pohon endemik di wilayahnya. Sebagai perwujudan persatuan seluruh provinsi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kofifa menanam pohon manggis jenis lali jiwa atau lali jiwo yang merupakan salah satu spesies mangga endemik Jawa. Tumbuhan yang memiliki nama latin Mangifera lali jiwa itu terkenal akan kelezatan dan rasa manisnya yang berbeda dari mangga jenis lain. Setelah selesai menanam pohon, Presiden Jokowi beserta Gubernur Kofifa dan rombongan lainnya pun kembali ke kota Balikpapan untuk kemudian kembali melakukan agenda masing-masing. Sementara rapat terbatas yang dihadiri para gubernur se-Indonesia, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk tidak mengendurkan pelaksanaan prokes dan menyesuaikan APBD dengan situasi global yang terjadi saat ini. Presiden Joko Widodo mengingatkan para gubernur termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerah masing-masing. Selain itu, Presiden menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah, termasuk vaksinasi booster. Presiden juga meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD dengan situasi global kekinian yang tidak menentu seperti krisis energi, krisis pangan, hingga perang. Terkait penanganan COVID-19, Kofifa menyatakan bahwa sampai saat ini Jawa Timur terus mendorong penerapan protokol kesehatan atau prokes secara ketat untuk mengendalikan COVID-19. Sesaat lagi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akan menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin out of the box. Tetap di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk.
apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Yang lagi bimbang hatinya, di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku wes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi, ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Kembali Anda bersama kami di Info Jatim dalam acara pelatihan kepemimpinan nasional Lembaga Administrasi Negara di Makassar, Sulawesi Selatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus bisa berpikir out of the box atau extraordinary, serta harus berani melakukan terobosan dengan analisis kebijakan yang cepat dan tepat. Dan berikut penuturan selengkapnya. Kita seringkali menghitung misalnya APBN, APBD, kabupaten kota, provinsi berapa besar.
lalu outcome-nya seperti apa. CEO di private sector akan selalu menghitung itu. Nah, kenapa? Karena CEO itu berani melakukan lompatan-lompatan kebijakan. Nah, di ASN ini kan regulasinya beragam. Kadang mereka memiliki kecerdasan luar biasa, tapi untuk mengambil keputusan extraordinary itu tidak semua berani mengambil keputusan. Maka tadi saya menyebut bahwa strong collaboration adalah sebuah kebutuhan. Strong partnership adalah sebuah kebutuhan. Membangun konektivitas juga sebuah kebutuhan. Oleh karena itu jejaring yang dimiliki oleh para ASN itu harus kuat dan luas. Beralih ke informasi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta OJK untuk turut serta dalam upaya percepatan akses tumbuh kembang perekonomian, terutama bidang ekspor di wilayah Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap keberadaan Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 mampu memperkuat ekosistem industri sektor jasa keuangan di Jawa Timur. Hal ini seiring dengan diresmikannya kantor OJK Regional 4 Jawa Timur. Dengan begitu akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi Jatim usai pandemi COVID-19. Khofifah mengatakan, peran strategis OJK sangat diperlukan pada masa transformasi digital dalam berbagai ranah termasuk transaksi keuangan. Ini penting karena OJK merupakan lembaga independen yang melakukan pengawasan sektor jasa keuangan. Tidak hanya itu, menurut Khofifah, kehadiran OJK Regional 4 juga akan memberikan peningkatan kualitas SDM yang dimiliki dalam upaya penguatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa selama ini komunikasi dan koordinasi antara OJK serta Bank Indonesia bersama Forkopimda Jawa Timur sangat baik dan kondusif. Sehingga ia menyebutkan bahwa support seluruh elemen strategis di Jatim akan hadir bagi OJK. Di era yang serba cepat dan instan seperti ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah saat hadir di Haul ke-27 Kiai Haji Abdul Wahab Turkam berharap agar pesantren bisa menjadi sebuah bentuk pendidikan yang maju di masa depan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Haul ke-27 Kiai Haji Abdul Wahab Turkam yang diselenggarakan di Aula Yayasan Khadijah Surabaya menyampaikan bahwa harapannya ke depan di pesantren bisa memberikan sebuah bentuk pendidikan yang maju dan sesuai dengan industri masa depan. Seperti di pesantren Khadijah ini, kompleks problem solving dan social skill yang diajarkan, dilaksanakan, diimplementasikan luar biasa di pesantren-pesantren Kiai Ali Masyhur itu. Dan sebetulnya hal tersebut merupakan kebutuhan skill untuk industri masa depan. Nah, saya ingin kita bersama-sama melakukan refleksi ini. Kiai Ali Masyhuri, di dalam kebutuhan skill di industri masa depan, yang paling tinggi kebutuhannya 36% adalah kompleks problem solving. Kompleks problem solving. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Jadi kalau tahu ilmu telepati, ilmu teropong, ilmu prediksi dan seterusnya, seringkali kalau kita sowan ke Kiai Ali Masyhuri sudah bisa memprediksi apa-apa bakal terjadi seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang utopis karena Allah memberikan ilmu itu pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kompleks problem solving ini sangat banyak dimiliki oleh ulama-ulama pesantren. Itulah Kiai Ali Masyhuri kebutuhan tertinggi 36% pada skill industri masa depan. Artinya ini dimulai dari 4.0, 5.0, 6.0 yang sekarang sudah mulai berjalan. Untuk saat ini, skala kebutuhan skill di 2020 yang dirilis The Future of Job Report bahwa kompleks problem solving dan social skill masing-masing memiliki skala yang paling tinggi sebesar 36% dan 19% dari total 5 skill yang dibutuhkan untuk pertumbuhan industri masa depan. Dan diharapkan pada pesantren kota saat ini, hal di atas sudah diajarkan pada santri-santrinya, sehingga para murid-murid pesantren tersebut bisa menjadi kekuatan pesantrennya, terutama di Yayasan Taman Pendidikan NU Khadijah.
Berita selanjutnya, karena dianggap berhasil meningkatkan tugas dan fungsi Satpol PP di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan karya bakti peduli Satpol PP dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan oleh Direktur Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat atau Linmas, Kemendagri RI. Berhard E. Rondonuwu saat upacara peringatan HUT ke-72 Satpol PP dan HUT ke-60 Satlinmas serta HUT ke-103 Damkar di Kota Blitar. Penghargaan yang diterima Khofifah tersebut didapatkan berdasarkan kriteria penilaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional, dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi Mendagri terhadap kepala daerah yang memberikan dukungan penuh dalam peningkatan peran, tanggung jawab, serta peningkatan tugas fungsi Satpol PP di daerahnya. Sesaat lagi akan ada kabar Presiden Joko Widodo lepas para pembalap MotoGP di depan istana, jadi tetap di Info Jatim. Kita semua memang berbeda, namun kita dihempas badai yang sama, yang mengancam ekonomi dan jiwa. Indonesia kita sedang terluka. Daftarnya gampang, tinggal pakai jari. Ini vaksinasi, jangan ragu lagi. Kau gak perlu takut dan lari. Lagian ini free, kau tinggal sampai sini. Dompetmu gak akan dikebiri. Ayo vaksinasi, gak perlu ragu lagi. Demi masa depanmu nanti dan juga masa depan negeri. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, yes, we can do it. Bangkit di saat sulit, agar menang melawan COVID. Together, yes, we can do it. Bangkit di saat sulit, agar menang melawan COVID. Together, yes, we can do it.
Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Siapa? Mama, Pak. Mama tunggu di luar ya, jangan masuk dulu. Iya, aku cuma mau ngasih ini aja kok. Ada titipan dari anak-anak, biar kamu semangat katanya. Aku taruh lewat bawah ya. Anak-anak gimana kabarnya, Ma? Alhamdulillah baik, Pak. Tapi semenjak mengungsi di tempat ibu, mereka bilang sering mimpiin kamu. Kangen katanya. Aku juga sih. Justru karena aku sayang sama kamu dan anak-anak, kita harus terpisah dulu seperti ini sampai hasil swab aku keluar. Iya, Pak. Kalau nanti ternyata kita positif, kita minta ke Wisma Atlet aja ya, Pak. Biar nggak nyusahin tetangga. Halo Bu, Bu, saya mau tanya paket yang tadi saya kirim udah sampai belum? Oh udah sampai. Itu paketnya buat makan siang Ibu sama Pak Dokter ya. Kan selama ini Pak Dokter udah sering bantu kami. Jadi sekarang saya sama ibu-ibu sini bantu Pak Dokter biar cepet sehat, bisa kumpul lagi sama kita. Semangat terus ya. Dadah. Kita beralih ke informasi olahraga. Jelang gelaran MotoGP, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina Persero Nike Widiawati telah melepas 20 pembalap MotoGP di depan istana untuk melakukan konvoi menyambut gelaran akbar tersebut. Kegiatan konvoi ini menjadi rangkaian awal untuk menyemarakan perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP Mandalika 2022 yang akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 18 hingga 20 Maret 2002 mendatang. Tadi sudah kita lepas bersama-sama para pembalap dari
mancanegara untuk nanti mereka akan langsung bertanding di sirkuit Mandalika di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Terkait kehadiran Pertamina pada MotoGP 2022 di Indonesia ini, bahwa hal tersebut merupakan upaya Pertamina dalam mendukung nation branding Indonesia kepada mata dunia. Hal tersebut dapat memberikan kebanggaan, tidak hanya untuk Pertamina, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena setelah 25 tahun, akhirnya MotoGP kembali diselenggarakan di Indonesia. Event ini sekaligus juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara dengan resilience yang tangguh di tengah pandemi. Masih berkaitan dengan MotoGP, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga melepas pembalap Moto3GP asal Jawa Timur, Mario Suryo Aji yang akan berlaga di MotoGP 2022 dan berikut pesan Ibu Gubernur terhadap Mario Aji di Gedung Graha di Surabaya. Mario anakku, teruslah berikhtiar, semangat nak, jaga kesehatanmu dan tentu jaga integritas sebagai anak negeri yang bisa memberikan dedikasi terbaiknya bagi masyarakat, bagi bangsa, dan ini akan menjadi catatan penting bagi perjalanan kehidupanmu nak, bahwa ada anak negeri yang memiliki potensi yang luar biasa dan kita semua mudah-mudahan menjadi saksi sejarah yang akan mengantarkan suksesnya Mario. Sukses Moto3GP, sukses Moto2GP dan kemudian masuk pada sukses MotoGP. Capailah prestasi ini dengan tetap kerja keras dan tetap menjaga integritasmu. Mario tidak akan sendiri, Mario tidak hanya bersama tim, tapi Mario bersama semangatnya warga Jawa Timur. Super Mario, Super Mario, get noise! Super Mario! Informasi tadi mengakhiri Info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv/live dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.